Halo guys, perkenalkan, nama saya Resior Katiang Bercamati dari kelas 12 MIPA 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 5, Wirausaha Produk Kerajinan untuk Pasar Global, pada mata pelajaran Prakarya dan Wirausahaan, yang diampu oleh Ibu Resda Sri Kartika, SPD. Berikut penjelasannya. Nah, perdagangan global atau internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Contohnya, negara Jepang membuat suatu produk, yaitu mobil, dan akan diimpor ke Indonesia untuk digunakan. Nah, dari contoh tersebut, sudah terjadinya yang namanya perdagangan internasional. Nah, pengembangan produk untuk pasar global harus memperhatikan aturan yang berlaku di negara tersebut, yaitu seperti tujuannya, terkait standar bahan baku, proses produksi, pengemasan, maupun distribusi. Pemasaran global memiliki tujuan tertentu. Nah, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, meningkatkan potensi laba dalam suatu perusahaan. Apa sih arti laba itu? Laba itu adalah sebuah keuntungan. Inilah suatu risiko yang harus ditanggung dalam suatu perusahaan. Nah, kita masuk ke bagian A, yaitu perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Memiliki 3 tahapan. Yang pertama, yaitu tahap pertama adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Tahap perencanaan ini disebut juga dengan research and development atau dikenal dengan R&D. Yang kedua, yaitu tahap kedua adalah produksi hingga penjualan. Kelompok wirausaha melakukan produksi kerajinan sesuai dengan target produksi dan melakukan upaya pemasaran sesuai dengan target penjualan. Tahapan ini juga biasanya disebut juga dengan production and distribution. Yang ketiga, yaitu tahapan ketiga adalah evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perbaikan, yang biasa disebut dengan metode analisis SWOT. Kita masuk ke bagian B, yaitu perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Memiliki 4 bagian. Yang pertama, mencari ide produksi dengan curah pendapat. Kedua, rasionalisasi. Apa sih rasionalisasi itu? Rasionalisasi adalah proses pengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan. Yang ketiga, prototyping atau membuat suatu model. Yang keempat, penentuan desain akhir. Masuk lagi ke bagian C, yaitu perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar global. Memiliki 2 bagian. Yang pertama, yaitu full costing. Pada bagian ini, memperhitungkan semua unsur biaya produksi seperti pemasukan biaya bahan baku ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran. Yang kedua, variable costing. Pada bagian ini memisahkan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Metode penetapan harga jual produk dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan permintaan dan penawaran. Yang kedua, pendekatan biaya. Yang ketiga, pendekatan pasar. Selanjutnya kita masuk ke bagian D, yaitu media promosi produk kerajinan untuk pasar global. Strategi pemasaran produk memanfaatkan dari strategi 4P, yaitu yang pertama, produk atau produk. 2, harga atau price. 3, tempat penjualan atau place. 4, cara promosi atau promotion.